Halo adik-adik, selamat bertemu kembali di UliSB Channel. Kita akan melanjutkan materi berikutnya. Masih berkaitan dengan bela negara, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Insiden bendera di Surabaya atau insiden Hotel Yamato adalah peristiwa perobekan warna biru pada bendera Belanda yang berkibar di Hotel Yamato, Surabaya pada tanggal 19 September tahun 1945. Peristiwa ini terjadi akibat gagalnya perundingan antara Sudirman dan WVC Ploegman untuk menurunkan bendera Belanda yang berwarna merah, putih, biru, sehingga massa merangsek masuk dan terjadilah peristiwa perobekan bendera Belanda bagian biru. Sudirman dan Kusnowibowo berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya, dan mengereknya ke puncak tiang kembali, sehingga merah putih berkibar. Peristiwa ini disambut oleh massa di bawah hotel dengan pekik "Merdeka" berulang kali. Pertempuran 5 hari adalah serangkaian pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang yang terjadi dari tanggal 15 sampai 19 Oktober tahun 1945. Awal mula pertempuran ini karena tawanan Jepang yang kabur saat akan dipindahkan dari Cepiring ke Bulu. Peristiwa ini melibatkan 2.000 pasukan Jepang dengan TKR dan Pemuda Semarang. Dalam peristiwa ini banyak korban dari kedua pihak. Dr. Karyadi menjadi salah satu korban, namanya diabadikan menjadi rumah sakit daerah di kota Semarang. Untuk mengenang pertempuran 5 hari di Semarang, pemerintah membangun sebuah tugu yang diberi nama Tugu Muda, berada di pusat kota dan menjadi ikon kota Semarang selain Lawang Sewu. Terjadinya pertempuran di Surabaya diawali oleh kedatangan atau mendaratnya Brigade 29 dari Divisi India ke-23 di bawah pimpinan Brigadir Malabi pada tanggal 25 Oktober tahun 1945. Namun, kedatangannya tersebut mengakibatkan terjadinya kerusuhan dengan pemuda karena adanya penyelewengan kepercayaan oleh pihak sekutu. Pada tanggal 27 Oktober tahun 1945, Pemuda Surabaya berhasil memporak-porandakan kekuatan sekutu. Pada tanggal 9 November tahun 1945, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum yang isinya agar para pemilik senjata menyerahkan senjata kepada sekutu sampai tanggal 10 November tahun 1945 pukul 6. Ultimatum itu tidak dihiraukan oleh rakyat Surabaya. Akibatnya, pecahlah perang di Surabaya pada tanggal 10 November tahun 1945. Pemuda Surabaya melakukan perlawanan dengan menyusun organisasi yang teratur di bawah komando Sungkono. Bung Tomo, melalui siaran radio, mengobarkan semangat perlawanan pemuda Surabaya agar pantang menyerah kepada penjajah. Dengan slogan, "Revolusi, Merdeka atau Mati", peristiwa tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan oleh seluruh bangsa Indonesia. Pada tanggal 20 Oktober tahun 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Betel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang dan tentara Jepang yang berada di Jawa Tengah. Kedatangan sekutu ini diwakili dari pihak tentara Inggris. Kedatangan sekutu ini mulanya disambut baik. Bahkan Gubernur Jawa Tengah Merwongsonegoro menyepakati akan menyediakan bahan makanan dan keperluan lain bagi kelancaran tugas sekutu. Namun, ketika pasukan tentara Inggris sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, tawanan tersebut malah dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pertempuran Medan Area adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap pasukan sekutu yang terjadi di kawasan Medan, Sumatera Utara, pada tanggal 13 Oktober tahun 1945.
Pasukan sekutu yang diboncengi oleh serdadu Belanda dan NICA di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Ted Kelly mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober tahun 1945.